Oke, selamat pagi semuanya yang sudah bergabung. Eh, saya mau menyapa dulu sambil menunggu eh, rekan saya satunya, Ibu Ari Pratiwi. Senang sekali ya bisa IG Live lagi. Kali ini kita berganti format ya. Sebelum-sebelumnya format IG Live kelompok kajian PPDK bernama Minggu Happy. Nah, sekarang kami merubah format dengan nama format baru Bincang Santai PPDK. Oke, ini Bu Ari Pratiwi sudah bergabung. Semoga suara saya terdengar ya, teman-teman ya, karena saya tidak tahu ini. Halo, Halo, kok suaranya nggak selamat kedengaran ya? siang. Kedengeran? Wait, Hah? Suaranya nggak kedengeran? Halo? Suaranya keras Ih, kok. suaraku keras juga ya? Sebentar, Dengar kok. sekarang? Terdengar? Tuh, Bu Oke, Win bilang terdengar. maklum, udah. Laku ya. Oke, oke. Oh, berarti nggak usah pakai ini nih. Bentar, ini harus mencari posisi yang enak untuk. Sepertinya itu gara-gara mic-nya tuh. Iya, ini ternyata mic-nya, kalau mic-nya ditunjukin nggak bisa kedengeran suaranya. Itu biasa Ah, buat bikin radio. oke. Halo Bu Ari, apa kabar? Baik. Jam berapa di situ? Di sini sekarang jam, oh ya, kita belum cerita ini bahwa sebenarnya kita ini sedang tidak ada di Indonesia. Jadi ketika Bu Ari nanya jam berapa di situ, di Indonesia ini sekarang jam 9 pagi. Kalau di tempatnya Bu Ari, jam Jam berapa? jam 12. 12, oke. Kita sapa-sapa dulu ya, Oke. buat teman-teman, Bapak Ibu semua yang sudah bergabung, sudah ada Bu Wiwin, saya sudah lihat Bu Wiwin nih, sudah ada Bu Herdina eh, Bu Herdina ya, oh iya Bu Herdina, halo Bu Herdina. kayaknya kita semua. Ibu kita semua, Ibu kita Kartini, ada Kurniawan, Riza, ada Eki Pratama, ada eh, ini ada Bimo Papito, ini ya Mas Bagus kayaknya. Mas Bagus, betul. Iya. Mas Bagus, ayo selamat pagi Mas Bagus. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Senang sekali bisa bergabung lagi di IG Live PPDK. Tadi sudah sempat saya sampaikan dulu format awal untuk IG Live PPDK itu bernama Minggu Happy, gitu ya. Nah sekarang kami berganti format dengan nama baru yaitu Bincang Santai PPDK dan perdananya dengan Bu Ari. Oh, Yeay. tapi tetap Ini happy perdana. kan? Tetap happy kan? Jadi oh tetap happy. Ini spesial spesial itu ya, spesial IG Live perdana Bincang Santai. Oke, pagi hari ini kita akan ngebahas satu tema yang menarik banget ya, tentang keterlibatan ayah di dalam parenting dan juga di dalam pendidikan anak. Tapi sebelum ngobrol lebih lanjut, saya mau kenalin nih, Bu Ari ini siapa ke teman-teman semua. Jadi Bu Ari ini sahabat lama saya, kami dulu seangkatan di S1-nya, temen ngobrol, temen ngerumpi, temen gosip, terus tumbuh tumbuh beliau suka apa? tumbuh dan berkembang bersama. Tumbuh dan berkembang bersama teman kos-kosan.
sama-sama dari Malang, teman seperantauan. Beliau sekarang adalah dosen di Departemen Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Brawijaya, ya. S1-nya Psikologi Unair. Kemarin saya lihat Bu Ari mempromosikan acara ini dengan tagline-nya kembali ke alma mater. Wah. Iya. Baru pertama kali Karena loh ini kembali ke alma mater. kembali ke alma mater, ya, karena beliau adalah alumni S1 Psikologi Unair. Kemudian S2-nya beliau mengambil S2 di profesi psikologi, ya, jurusan psikologi klinis dan klinis anak, ya, di Universitas Indonesia. Nah, sekarang beliau sedang menempuh S3 di Parenting and Family Support Center the University of Queensland di Australia. Dan temanya adalah tema yang akan kita obrolin hari ini, tentang father involvement. Makanya nih, saya excited banget. Saya excited banget ngobrolin tentang fathering ini. Kita mulai ya, Bu Ari, ya. Boleh, boleh. Oke, masih yang ngobrol ringan-ringan dulu. Bu Ari ini kan meneliti tentang keterlibatan ayah nih. Ceritain sedikit dong tentang penelitiannya. Itu tentang apa sih dan kenapa meneliti tentang keterlibatan ayah? Oke, udah kayak ini ya ditanya supervisor nih, Nah, iya, kenapa? sudah kayak ujian apa ini? Defense. Oke, ya. Jadi memang kebetulan saya ngambilnya tentang fathering gitu ya. Wih. Kalau kenapa fathering sebenarnya nggak ada special reason sih. Maksudnya secara pribadi nggak ada special reason ya. Maksudnya mungkin ada latar belakang keluarga dan sebagainya nggak. Cuman saya melihat bahwa ayah itu ternyata memegang peran penting gitu di dalam pengasuhan. Selama ini kita selalu fokusnya ibu-ibu-ibu gitu. Padahal sebenarnya ternyata ada peran ayah di dalamnya. Dan kalau kita lihat, saya ngelihat fenomena sekarang itu banyak yang fatherless ya. Maksudnya Ya. karena mungkin saya sebelumnya kan ini banyak berkecimpung di bidang konseling untuk mahasiswa di kampus gitu. Jadi ketika banyak mendengar kasus-kasus gitu ya dari mahasiswa itu kok ternyata memang peran ayah ini termasuk vital ya gitu. Jadi banyak juga kejadian fatherless, misalnya ayah itu tidak hadir di dalam hidup anaknya, baik secara fisik maupun secara psikologis gitu. Jadi ada ayah-ayah yang mungkin kerja luar kota atau luar negeri bahkan, atau mungkin sudah berpisah dengan ibunya gitu. Yang secara fisik memang tidak ada. Tapi ada juga yang secara psikologis tidak ada, ayahnya ada di rumah, tapi ya gitu deh, nggak terlibat ya gitu. Nah, saya juga ngelihat patternnya terutama kalau di Jawa gitu ya, itu banyak ayah yang masih polanya tuh pola paternal sekali ya gitu. Jadi ayah itu masih di apa namanya di apa tuh sama ibu itu masih di sebagai pihak yang di apa tuh ya namanya dilayani gitu loh. Jadi ayah itu yang dilayani. Kemudian ada yang seperti itu. Nah, jadi itu menariknya saya lihat karena gini, itu ada gap generation ya kalau saya lihat. Itu kan dari bapak-bapak yang dulu tuh gitu. Nah, sekarang saya lihat memang ayah semakin mau terlibat. Nah, itu yang juga saya tertarik untuk melihat. Jadi seperti apa sih sebenarnya gitu? Apakah benar ayah-ayah sekarang semakin terlibat gitu? Dan juga kalau toh iya terlibatnya seperti apa gitu. Seperti itu sih kira-kira. Gitu Bu Oke, Ira. jadi berangkat dari ini ya, keprihatinan akan fenomena sekarang ini ya, Bu Ari, ya, tentang keterlibatan ayah di dalam keluarga, khususnya di dalam pengasuhan dan pendidikan anak-anak juga ya. Terus fenomena tentang fatherless home. Mungkin ada yang masih nggak familiar ini dengan apa sih fatherless. Tadi sih sebenarnya udah dibahas sedikit sih ya. Jadi ayah itu ternyata tidak. Gimana? Sorry, saya sambil ini soalnya agak pilek. Ini berapa hari di Brisbane hujannya terus-terusan. Jadi Oh lama-lama iya, tepar.
Maaf ya, sambil ini. Iya. Jadi gimana gimana? Iya, barangkali mungkin ada yang belum familiar dengan istilah fatherless. Fatherless itu ketiadaan figur ayah ya dalam kehidupan, bisa di dalam kehidupan keluarga atau bisa di dalam kehidupan anak. Fatherless child atau fatherless home, itu berarti ayah tidak ada di situ. Nah, jadi judul bincang santai kita pagi hari ini, Rethinking Fathering, itu memang Bu Ari yang kasih judul gitu ya. Jadi waktu kemarin ngobrol, ayo judulnya apa nih? Ini nih, Rethinking Fathering. Saya sebenarnya tertarik nih sama si judulnya. Kenapa kita kemudian perlu rethinking lagi tentang peran father, peran ayah ini di dalam keluarga? Ada apa? Kenapa perlu dibahas atau perlu dikaji kembali, di rethinking, diulangin, berpikir ulang tentang itu. Yang Bu Ari amatin selain tadi fenomena fatherless home atau fatherless child itu tadi. Nah, menurut Bu Ari ada pergeseran nggak sih tentang peran ayah gitu ya dari yang mungkin beberapa puluh tahun sebelumnya dengan masa sekarang, masa yang kemajuan teknologi sudah pesat sekali. Menurut Bu Ari ada pergeseran nggak? Iya, jadi memang menariknya ketika saya belajar tentang hal ini gitu ya, secara teoritis sebenarnya gitu ya, penelitian-penelitian yang sudah pernah ada, ternyata pergeseran ini tidak hanya terjadi di misalnya di Indonesia, tapi di seluruh dunia sebenarnya gitu. Jadi ketika ya biasa lah ya, namanya jurnal itu biasanya kan dari Amerika gitu ya, yang banyak meneliti ya Hmm. gitu. Nah, pergeseran itu sebenarnya sudah dimulai sejak setelah Perang Dunia Kedua gitu. Jadi ketika Hmm. banyak ayah-ayah yang meninggal karena perang, nah di situ researcher itu sudah mulai meneliti gitu. Kenapa kok terjadi perubahan ya pada generasinya gitu ketika ayah-ayahnya ini pada nggak ada gitu. Jadi mungkin kalau kita bicara soal teori itu attachmentnya Bowlby segala macam itu ternyata juga dipakai untuk mengkaji karena bahwa ternyata ayah itu kan perannya kalau dulu di zaman yang tahun-tahun itu gitu itu perannya lebih seperti memberi untuk moral untuk bagaimana seksualitas gitu ya terutama pada anak laki-lakinya. Nah maka setelah Perang Dunia itulah apa namanya mulai terjadi pergeseran kalau menurut researchnya begitu gitu. Kok ternyata ada yang seksnya mulai bebas terus dan sebagainya. Jadi nilai-nilai moralnya mulai berkurang dan sebagainya gitu. Nah, semakin ke sini geserannya adalah semakin melihat bahwa jadi kan itu kan ada sejarahnya gitu ya, naik turun gitu kan. Oh, ternyata ayah tuh seperti itu. Ternyata setelah diteliti ulang lagi ada apa namanya penelitian selanjutnya, ternyata masih banyak menggunakan eh, template-nya tuh maternal gitu. Jadi kan maternal tuh diteliti lebih dulu gitu. Nah, penelitian tentang ibu itu lebih lebih dulu dilakukan. Nah, ketika meneliti tentang ayah, ternyata orang itu banyak juga menggunakan template-nya ibu. Jadi berharap ayah itu terlibatnya sama kayak ibu gitu loh. I Kayak see. misalnya ayah jangan jadi breadwinner aja, ayah harus terlibat caring anaknya dan sebagainya itu. Nah, semakin ke sini lagi penelitiannya bergeser kepada ternyata ada paternal stress loh. Gitu. Ternyata ayah tuh stres kalau disuruh kerjain kayak ibu gitu. Kerasa gitu nggak gitu ya sama Oh. ayah-ayah di sini gitu. Jadi ternyata wah gila gitu. Apa namanya ayah yang biasa kerja di luar terus dia harus masak buat anaknya atau harus ngadepin mungkin dia di luar biasa ngadepin komputer terus ternyata ketika pulang harus ngadepin anaknya bawel itu stressful buat ayah gitu nggak seperti ibu yang setiap hari memang menghadapi itu kan gitu ibu-ibu udah biasa ngadepin itu walaupun stres juga tapi maksudnya lebih apa ya udah lebih terbiasa gitu nah jadi semakin bergeser penelitiannya semakin berubah lagi kepada peneliti lebih ke humanis deh ke ayah gitu. Jadi mulai melihat the voice of father gitu. Jadi untuk melihat ayah sebenarnya kamu pengen seperti apa sih gitu loh dalam keluarga ini diteliti apa gitu. Nah, ketika akhirnya penelitian-penelitian yang sekarang itu akhirnya melibatkan kayak identity of father gitu. Jadi identitas ayah ketika masuk ke fatherhood itu seperti apa. Kemudian juga mulai melihat bahwa apa namanya ayah itu punya kesiapan atau enggak. Kemudian intervensi-intervensi yang mulai dilakukan mulai bergeser ke kelas-kelas ayah agar mereka mulai siap menjadi ya.
karena ketidaksiapan menjadi ayah itu efeknya banyak gitu kan. Ya tadi fatherless itu juga gitu salah satunya gitu, yang mana ayah nggak jadi terlibat, kemudian ayah belum siap masuk fatherhood, kemudian apa ya, ya mungkin masih sibuk dengan dunia sendiri, mungkin ibu-ibu banyak juga yang bilang gitu ya, "Duh, suami itu anak pertama," gitu. Karena apa namanya, mungkin kurang matang dan sebagainya. Nah, itulah yang kemudian akhirnya apa namanya, membuat itu tadi, ayah sebenarnya semakin lama semakin bergeser gitu. Yang tadinya tidak ada keterlibatan, kemudian ketika terlibat tetap kemudian harus mengikuti ibu, yang kemudian menyebabkan stressful, akhirnya sekarang mulai bergeser kepada melihat ayah itu seutuhnya. Sebenarnya mereka bisa involve ke keluarga itu dengan cara seperti apa gitu. Karena kan bagaimana Ah, ayah dan ibu itu beda ya. Kita nggak bisa iya berharap betul betul. sama, kan kita bisa berharap sama ibu tuh cara pakaiin popoknya begini, berarti ayah harus begini. Ibu tuh tingkat kerapiannya begini begini begini, berarti ayah harus begitu begitu, sama persis gitu kan nggak bisa. Jadi Mm-mm. dan yang sekarang bergeser kepada ayah tuh dengan apa yang mereka punya, itu apa yang bisa mereka berikan untuk involve dalam keluarganya. Gitu sih. Berarti gini ya Bu Arya, ketika kita mau melihat konsep fatherhood, keterlibatan ayah di dalam keluarga, kacamata kita juga ngesetnya kudu harus sesuai ya. Kita melihatnya jangan kemudian akhirnya membandingkan dengan keterlibatan ibu atau bahkan paradigma melihat keterlibatan ayah itu dibandingkan dengan selama ini apa yang sudah ibu lakukan dalam keluarga, Ya, tetapi kita lebih melihat dengan kacamata si ayah, identitas ayah itu seperti apa gitu dalam keluarga, peran mereka, apa yang mereka bisa kerjakan dalam keluarga itu sebenarnya porsinya seperti apa, begitu ya paradigma betul. melihat father involvement dalam keluarga. Nah sekarang gini, ngomongin tentang si paradigma itu, Bu Hmm. Ari, dari yang sudah Bu Ari kaji di penelitiannya Bu Ari, kalau mau melihat peran ayah atau father involvement melalui kacamata ayah sendiri, kacamata paradigma humanis, itu seperti apa, Bu Ari? Itu dari Kita ibu ngomong di ini. keluarga dulu deh. Ini. Itu dari ibu lah sebenarnya gitu. Jadi memang menariknya gini-gini. Misalnya gini contohnya ya. Eh Contohnya kalau kita pakai paradigma ibu, misalnya gini, kan keterlibatan ayah itu teori umumnya, teori dasarnya itu kan ada tiga gitu, Hmm, apa ya, dimensinya gitu deh, dimensinya ya ada hmm, tiga gitu. Yang satu itu soal kita bicara itu dulu ya gitu, soalnya biar kita bisa tahu mainframe-nya. Yang hmm, pertama itu soal engagement, father hmm, engagement atau father father engagement atau father interaction gitu ya. Nah, di sini tuh bagaimana ayah itu memberikan ya itu tadi, kalau di rumah ngajarin belajar, kemudian juga terlibat secara emosi deh, bermain, taking care ya, gitu. Yang seperti itu hmm, adalah yang pertama gitu, apa namanya engagement atau interaction. Nah, yang kedua itu soal accessibility. Jadi ayah itu bisa diakses nggak gitu. Taruhlah kata ayahnya nggak ngasih, ayo kita main bareng, enggak. Tapi anak tuh tahu bahwa oke, ayahku ada di rumah gitu. Oh, ayah ada di ruang kerjanya, aku mau nonton TV di sini. Sewaktu-waktu aku perlu ayah, aku akan bisa mengakses dia gitu. Atau misalnya oh ayah lagi kerja, anaknya ke sekolah misalnya, oh aduh aduh buku yang ketinggalan, kadang-kadang anak gitu ya. Telepon ayahnya, hmm. ya ini bukuku ketinggalan gitu misalnya. Nah, si ayah akan datang nganterin. Misalnya gitu, itu akses. Ayah bisa diakses waktu-waktu. Dan yang ketiga itu soal responsibility. Jadi bagaimana ayah itu bertanggung jawab gitu. Nah, ini tuh nggak ada hubungannya dengan yang dua tadi. Karena bisa jadi ini sifatnya indirect ya. Jadi misalnya ayah mungkin yang sudah berpisah sama ibu misalnya. Ayah tetap responsibel ketika dia tetap memberikan uang apa tuh? Uang bulanan misalnya gitu. Atau taruh kata ayah itu ada di rumah pun masih jadi satu sama keluarga, dia bertanggung jawab kayak misalnya gini, oh anak kalau kita tinggal kerja dua-duanya, anak ini akan dengan siapa? Ayah memastikan bahwa anaknya aman, ayah memastikan bahwa keluarganya oke, itu responsible, Hmm. responsibility. Itu kan tiga hal yang berbeda kan sebenarnya gitu.
Nah, kalau misalnya itu ditaruh dengan paradigma ibu, ya pasti pasti salah, pasti kalah ada ayahnya, gitu, ya kan? Hmm, Misalnya hmm. gini, oke, yang pertama kita bicara soal apa namanya engagement, gitu. Kalau kita bicara soal engagement, ketika di apa namanya ibu ya, ibu diukur engagement itu biasanya diukurnya pakai time, pakai waktu. Jadi misalnya kayak eh, apa tuh ayah tuh self report atau ibu tuh self report tentang berapa banyak waktu yang dihabiskan dengan anak-anaknya untuk melakukan kegiatan tertentu gitu. Hmm. Misalnya, oke, dalam sehari ibu berapa jam sih main sama anak misalnya gitu ya. Nah, terus kita tanya nih, ayah berapa jam sih sehari main sama anak? Kira-kira lebih banyak yang mana tuh Bu Ira? Biasanya, biasanya sih lebih banyak ibu. Kalau Berarti kalau kita lihat involvementnya diukur pakai itu, paradigma itu, otomatis ayah udah pakai ibu, pasti nggak betul. involve Hmm, gitu. hmm, hmm. Gitu loh maksudnya. Betul. Jadi berarti pasti jadi nggak bisa pakai paradigma yang sama kan berarti nggak bisa dong cara ngukurnya sama dengan cara ngukur assessment ya assessmentnya itu sama dengan cara ngukurnya keterlibatan ibu gitu maksudnya makanya paradigmanya mesti digeser kira-kira apa ya gitu dari ayah yang membuat mereka itu merasa tetap terlibat. Nah itu yang mau saya teliti sih Bu sebenarnya. Jadi saya belum tahu jawabannya ya gitu. Oke, bentar. Saya tertarik ini. Jadi sebenarnya ketika ngomongin kan tadi Bu Ari ngomongin ada 3 dimensi nih kalau mau ngobrolin tentang keterlibatan ayah. Yang pertama adalah dimensi engagement. Yes. Dimensi engagement ini bisa dilihat ketika misalkan anak ayah terlibat di waktu belajar anak atau di waktu bermainnya dengan si anak. Tetapi hati-hati kalau kemudian mengompar dengan keterlibatannya si ibu. Mm-mm. Karena bisa jadi itu berbeda gitu Yep. ya. Misalkan mengompetnya dengan mengukur engagement itu dengan menggunakan waktu. Jelas-jelas si ayah kalah kalau menggunakan waktu gitu ya, ibu yang akan menang gitu. Nah, oleh karena itu gimana dong untuk mengetahui kualitas engagement? Ini satu dimensi dulu, kualitas engagement ayah di rumah pada si anak. Gimana cara mengetahuinya? Mm-mm. Sebenarnya memang bisa pakai observasi. Jadi akhirnya kalau saya menarik kesimpulannya, kesimpulan sementara ini ya gitu ya, engagement itu nggak bisa dilepaskan sendiri gitu. Jadi maksudnya gini, kita nggak bisa cuman pakai waktu, nggak bisa cuman kuantitas, tapi memang kualitasnya yang mesti diamati. Jadi nggak bisa cuman pakai time aja gitu kan. Oke, misalnya apa namanya waktunya tadi sama-sama 1 jam gitu. Kita akan kehilangan momen kalau 1 jam itu misalnya kita lihat interaksi ibu, jadi diukur sama-sama 1 jam deh. Interaksi ibu dengan anak dan interaksi ayah dengan anak gitu. Nah, makanya kita mesti observe-nya itu dengan lebih kualitas gitu. Jadi nggak bisa ternyata cuman waktunya disamain. Misalnya dalam dalam waktu 1 jam yang sama, ibu udah dapat banyak interaksi nih sama anak. Bahkan kadang-kadang ibu-ibu tuh 5 menit aja udah banyak banget interaksinya Hmm. ngobrol apalah apalah apalah. Sedangkan kalau sama ayah 1/2 jam sama-sama main HP sendiri, apalagi teenage gitu ya. Misalnya gitu Hmm. atau pergi bareng aja nggak tahu apa yang diomongin sama-sama dia misalnya gitu kan. Berarti kan kita memang tidak bisa pakai waktu ya gitu. Jadi pakainya ngukurnya pakai kualitas. Nah, yaitu nanti bicara soal intervensinya akhirnya, bicara soal bagaimana meningkatkan itu tadi kemampuan ayah untuk menjalin relasi dengan anak atau keluarganya gitu. Gitu sih. Jadi eh kalau ini kan karena saya bicaranya soalnya ranah penelitian ya Bu Ira gitu. Jadi kan Hmm. gimana cara Hmm. ngukurnya gitu kalau nanti dilihat gitu. Nah itu akhirnya nggak bisa cuman pakai kuantitatif karena ketika ayah melaporkan gini, saya bayangannya kan nanti akan kasihnya ke harus tetap di cross check 360 gitu loh. Jadi ibu, Hmm. anak, Hmm. ayah Hmm. harusnya Ibu anak ayah. masih gitu. Karena kalau self report ayah aja bisa bias. Dia bilang akan iya kok saya bapak yang baik untuk memframing dirinya bahwa saya bapak yang baik gitu
dia melaporkan hal-hal yang baik misalnya gitu. Tapi Mm-mm. ternyata istrinya anaknya bilang enggak gitu. Karena ini menariknya gini, Mm-mm. waktu kapan hari saya lihat di Facebook, nah kebetulan tuh sayang banget statusnya tuh saya lupa punya siapa dan menghilang begitu saja. Bicara soal ibu yang kemarin apa namanya membunuh anaknya ya. Banyak netizen Mm-mm. komentar soal ayahnya kemana? Ayahnya nggak tahu, Mm-mm. ibu tuh stres sih dan gitu-gitu ya. Saya baca tuh komen-komen netizen. Dan netizen bilang juga gini, ada yang bilang gini ternyata, ah apa namanya kelihatannya bapak waktu itu bapaknya kelihatan baik kok gitu kan, ada yang bilang gitu kan. Tetangga saya lihat katanya tuh bapaknya tiap pagi juga bantuin bantuin kelihatannya baik gitu. Terus ada yang komen, ah itu kan kelihatannya di luar aja, suami saya tuh apa namanya juga kalau di lingkungan sosial masyarakat baik, tapi kalau di rumah juga enggak begitu kan. Terus ada banyak lagi Mm-mm. netizen-netizen lain yang komen juga, iya tuh sama, suami saya juga gitu gitu. Nah, Mm-mm. berarti kan di Mm-mm. sini akan ada kemungkinan bias ketika ya kita kan Betul. pasti itu kan gitu ya, pasti ada berusaha mencitrakan diri kan gitu. Jadi pasti akan ada kemungkinan bias di mana ketika ayah melaporkan dirinya baik, istrinya melaporkan enggak, anaknya melaporkan enggak gitu. Jadi mau nggak mau memang Mm-mm. harus proses semuanya untuk bisa tahu bener nggak sih ayahnya terlibat gitu. Mm-mm. Gitu sih kalau Jadi menurut saya. assessment yang 360 tadi itu ya dilihat dari persepsinya di sudut pandangnya si ayah, ibunya seperti apa, dan juga anaknya. Tapi mungkin yang mau saya garis bawahi juga, barangkali mungkin juga ada ayah-ayah di sini nih yang bertanya-tanya, iya sejauh mana ini engagement saya ini sudah diomongin berkualitas, sudah dinilai berkualitas dengan anak saya. Ternyata hati-hati juga kalau mengukur tentang engagement itu dari sudut pandang waktu gitu ya, Mm-mm. karena tidak bisa langsung memperlihatkan kualitas engagement dengan si anak gitu ya. Tadi Bu Ari bilang ya mau tidak mau kudu harus bertanya juga kepada si anak, keterlibatan relasi interaksinya sudah positif, sudah berkualitas, tidak harus juga ditanya kepada si istrinya juga dan juga kepada si anak sehingga bisa tahu tuh ya. Oke, ngomongin sekarang dimensi yang kedua nih, aksesibilitas gitu ya. Keterlibatan ayah di rumah pada anak gitu, itu bisa dilihat dari ayah tuh bisa diakses atau enggak Mm-mm. gitu. Nah, yang mau saya tanyakan adalah jadi uh, kalau bayangan saya nih, mungkin orang yang tidak meneliti langsung ya di area fatherhood ini ya. Kalau ngomongin tentang aksesibilitas, berarti kan bicara tentang tool ya, Bu Ari ya. Ada toolnya nggak? Misalkan ada HP nggak yang bisa dipakai untuk ngubungin si ayah? Karena tadi kan Bu Ari ngasih contohnya, Mm-mm. kalau misalkan si anak ada di sekolah nih, terus dia ketinggalan buku, terus dia dia bisa nggak ngakses ayahnya untuk misalkan dibawain bukunya. Berarti itu tergantung sama tool atau mungkin ada faktor-faktor lain juga yang bisa bikin aksesibilitas ayah itu tinggi untuk anak. Sebenarnya kalau yang sepanjang yang saya baca sih nggak ada tools ya. Maksudnya Hmm, saya nggak menggarisbawahi secara detail tentang tools gitu, karena sebenarnya akses itu lebih kepada bukan di rumah pun sebenarnya akses itu kan bisa diakses bisa enggak. Kan ada ayah-ayah yang misalnya kayak di ruang kerja terus gitu ya, misalnya hmm, di ruang kerja terus, hmm, ada pokoknya papa nggak mau diganggu nih gitu misalnya, papa nggak mau diganggu hmm, jangan ganggu papa misalnya gitu, maka berarti kan dia tidak bisa diakses, bukan masalah HP hmm. atau enggak HP gitu, tapi masalah Oke. mau diakses atau enggak, mau membuka diri atau enggak gitu sih. Kalau bayangan saya Oh, seperti itu ya. Jadi oke. kan ya kalau misalnya gini nih, taruh kata misalnya bapaknya lagi di kantor gitu ya, tadi ada yang ketinggalan. Kalau memang dia nggak bisa diakses, walaupun pakai HP secanggih apapun gitu ya, merek terbaru sekalipun nggak akan bisa diakses kan, gitu. Jadi akses itu bukan Hmm, toolsnya, toolsnya itu memang iya memudahkan. Just in case ketika kita apa ya, misalnya ayah jauh banget gitu misalnya ya, untuk bisa ngakses. hmm, Ya, tapi hmm. lebih kepada apa ya? Apa tuh? Dianya mau diakses nggak sih gitu sebenarnya. Gitu. Nggak harus Oke. ke level terlibat, nggak sampai terlibat loh ini. Gitu. Belum tentu Hmm, sampai terlibat secara tadi yang
di engagement di awal gitu, tapi hanya untuk diakses aja tuh ayah mau nggak sih gitu. Taruh kata misalnya ya, sudah berpisah sama ibu gitu ya, karena kita bicara seperti itu. Ayah sudah berpisah sama ibu. Kalau misalnya ada anak yang misalnya ibu bilang ya udah hubungin ayah aja lah soal itu, misalnya gitu ya. Nah, anak menghubungi ayah, ayah ini bisa diakses nggak? Gitu. Belum sampai pada keterlibatan nih, belum tentu dia yang telepon nak gimana apalah itu kan udah engage ya, tapi ini baru sampai diakses aja. Kayak misalnya di telepon nggak pernah bisa, nomornya ganti-ganti terus, datang ke rumahnya ternyata pindah, bapaknya pindah, misalnya kayak gitu-gitu. Nah itu kan berarti diakses gitu. Itu sih menurut saya. Oke, kalau faktor yang terkait dengan komunikasi barangkali juga bisa Bu Ari ya, membantu dimensi aksesibilitas ayah gitu ya Ya, kepada si anak ya. Sehingga ayah mungkin dengan komunikasi yang terbuka ke anak. Memang kita sebagai orang tua ya nggak ayah nggak ibu ada waktu-waktu tertentu di mana kita harus fokus pada satu hal yang anak tidak ya, bisa mengakses kita gitu kan ya. ya, ya. Tapi kemudian apakah itu dikomunikasikan dengan anak dan apakah anak sadar paham tentang waktu-waktu tersebut gitu, waktu-waktu yang Ya, tidak bisa betul, mengakses orang tua. betul, betul. Dan sebenarnya kan kita bicara on daily basis ya, maksudnya Mhm, secara harian ya, gitu. Kita semuanya kan mhm. ngeliat on daily basis. Jadi kalau misalnya diakses tuh bukan yang ya hari ini bisa diakses nggak, besok bisa diakses nggak kan gitu, lusa bisa diakses nggak kan? Ah, Kita kan melihatnya gitu kan. konsistensi ya. Jadi kita melihatnya bukan yang apa namanya, oh ya secara umum bisa apa enggak, tapi kalau diukurnya itu kan memang secara hariannya tuh bisa diakses nggak gitu. Nah, Mhm, dari situ kalau bicara soal komunikasi ya bisa sih kita bicarakan lebih lanjut ya, waktu kaitannya sama mhm, itu. mhm. Oke, iya karena saya tertarik ini faktor-faktor apa sih yang bisa memengaruhi aksesibilitas para ayah untuk anak. Mm-mm. Barangkali di sini juga ada ayah-ayah yang nanya, gimana ya caranya aku ngebangun, tadi kan udah ngomongin engagement gitu ya, gimana cara aku ngebangun engagement yang berkualitas. Tadi kata kuncinya sebenarnya berkualitas itu ya, nggak bicara tentang kuantitas, tapi ayah-ayah cukup harus jeli nih untuk membuat engagement yang kualitasnya bagus dengan anak. Nah, sekarang ngomongin aksesibilitas. Gimana ya caranya saya bisa membangun akses yang terbuka dengan anak gitu ya. Oke. Alright, sekarang masuk ke dimensi yang ketiga nih, responsibility. Tadi Bu Ari bicara tentang lebih banyak mengaitkan responsibility, salah satunya contohnya ya dengan tanggung jawab ayah. Nah, tanggung jawab ayah di sini pada area apa saja ya Bu Arya Ya, secara konsep teori? jadi kalau responsibility itu ada teori-teori yang menyatakan ada dua hal ya, direct sama indirect. Ketika kemudian responsibility-nya itu direct, bisa jadi itu jadi mirip dengan engagement gitu. Karena itu agak susah untuk dipisahkan jadinya kan. Ketika dia Overlap ya. bertanggung jawab terhadap sesuatu yang direct gitu, maka itu akan menjadikan mirip dengan engagement gitu kan. Karena dia saya tanggung jawab iniin apa namanya gantiin tadi ya gantiin popok anak kalau anak bayi gitu atau oh bertanggung jawab terhadap makan siangnya anak nih gitu. Berarti itu kan mirip dengan engagement gitu. Tapi ketika bicara soal indirect ya tadi gitu. Jadi indirect itu juga bisa soal sebentar ya. Bicara soal apa namanya bagaimana ayah itu memberikan tanggung jawab, tetap bertanggung jawab terhadap anak dan keluarganya itu, tapi tidak langsung berhubungan gitu. Maka ini juga bisa bisa kepada ayah-ayah yang tidak tinggal bersama kan. Tapi kalau tinggal bersama pun, indirect itu juga bisa kayak tadi misalnya, oh ternyata bagaimana caranya ayah itu eh, misalnya apa ya tetap memastikan bahwa anaknya aman, tetap memastikan bahwa dia tahu nih anak jaga siapa nih kalau aku kerja gitu atau misalnya memastikan sekolahnya itu oke. Misalnya kayak, jadi ini lebih kepada executive function ya.
executive function. Jadi kayak ada apa namanya, kan kadang-kadang ibu itu nggak kadang-kadang, kebanyakan ya rata-rata gitu ya, kita tuh mau memilih sekolah anak itu kan pasti diskusi kan gitu. Jadi Betul, gitu. betul. Anaknya sekolah di mana gitu. Nah, ketika ayah, oke, anak ini sekolah di sini, walaupun bayarnya sekian, aku akan mengusahakan, kayak gitu-gitu. Nah, itu disebut sebagai responsibility yang indirect sebenarnya gitu. Karena kan nggak langsung anaknya langsung ya gitu, tapi sebenarnya memastikan bahwa anaknya akan dapat pendidikan yang layak. Tapi kalau yang direct, oh dia ngajarin langsung nih bikin PR-nya gimana. Misalnya kayak gitu. Itu jadinya akhirnya agak mirip dengan yang engagement gitu. Oke. Alright, jadi tiga poin itu tadi mungkin ya teman-teman yang ada di sini, mungkin bapak-bapak yang mungkin juga nonton, para father to be juga ada 3 dimensi di sini yang yang bisa dicatat kali ya, keterlibatan engagement, jadi keterlibatan langsung baik secara fisik maupun psikologis gitu ya, kemudian memastikan bisa diakses nggak sama si anak. Terus yang terakhir adalah bicara tentang tanggung jawab, baik tanggung jawab yang secara langsung, yang bisa overlap atau sama dengan engagement, atau yang indirect yang sifatnya memastikan keselamatan anak, finansial dan sebagainya gitu ya. Nah, Bu Ari, gini, tadi di awal kan Bu Ari bilang kalau kita mau ngomong tentang father involvement gitu ya, agak susah nih, agak susah untuk pakai kacamata dari ibu gitu ya. Kira-kira nih, tapi kan sebenarnya gini, kalau kalau gini-gini. Karena sebenarnya pengasuhan, kalau terutama di budaya kita ya, kita itu seolah-olah kita punya perbagian peran kalau dalam keluarga antara ayah dan ibu. Kalau ibu memang lebih di area domestik gitu ya, area di rumah, di pengasuhan, merawat, sedangkan ayah lebih banyak bermain di ya publik gitu ya, area atau ranah publik. Nah, sehingga ya mau tidak mau ketika terlibat di rumah, paradigmanya atau platformnya yang dipakai itu ibu gitu ya, membandingkannya dengan ibu. Ada bahayanya nggak Bu Ari ketika kita menggunakan paradigma ibu untuk melihat keterlibatan ayah di rumah? Potensial konflik gitu barangkali. Iya, sebenarnya itu kalau mau kayak gitu tuh sebenarnya kita bicara tentang faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi father involvement ya, mempengaruhi Ya. keterlibatan ayah. Itu banyak faktornya kayak intergenerational, kayak maternal gatekeeping, ada macam-macam. Nah, maternal gatekeeping itu sendiri adalah bagaimana ibu itu terlibat di dalam keluarga sehingga akan mempengaruhi keterlibatan ayah gitu. Jadi misalnya gini, ibu punya standar. Kalau masak tuh mesti begini nih. Ininya dimasukin dulu nih, dimasukin dulu misalnya gitu. Kemudian datang ayah dengan standar yang berbeda. Ya udahlah pokoknya gini, misalnya gitu. Nah, maternal gatekeeping ini akan mempengaruhi. Dia akan bisa kayak gini. Bisa jadi ada ibu yang oh ya udah, emang ayah maunya begitu, standarnya begitu, ya udah gitu. Tapi ada juga ibu-ibu yang gini loh, ini nggak sesuai karena sudah merasa ratu di dalam rumah tangganya. Kemudian apa yang tidak sesuai, misalnya ditaruhnya harus di sini, apanya di sini, itu diubah sama ayah, dia nggak terima. Udah deh, mending nggak usah gitu. Maka ayah tidak akan pernah terlibat di dalam rumah tangga. Gitu. Jadi maternal gatekeeping itu adalah gatekeeper apa ya? Bagaimana ibu itu bisa menjadi gatekeeper. Dia akan bisa menjadi faktor yang memutuskan ayah itu akan terlibat atau enggak. Gitu loh. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya ayah memang dia mau terlibat di area apalah gitu, terus kira-kira ibu akan setuju nggak gitu ayah itu terlibat di situ. Nah kan ada juga ya, banyak juga ya, saya tuh ngeliat di IG gitu kayak misalnya video-video yang misalnya anaknya dititipin ayahnya, maksudnya deket sama ayahnya gitu, terus apain gitu ya kan, terus ini bilang ini Ya, nih kalau kalau aneh-anehin. tinggal sama ayahnya misalnya gitu kan.
Ya sebenarnya kan nggak apa-apa kan gitu. Maksudnya ketika Iya, itu cuma betul. jadi, ya kan, ketika itu cuma jadi guyonan, kemudian ibu tetap bisa menerima bahwa oh ya udah kalau sama ayahnya tuh pasti gitu, ya udah ketawa-ketawa aja gitu. Itu nggak akan jadi konflik. Tapi ketika ibu Hmm. punya standar tertentu dan ternyata dianggapnya ayah tidak bisa memenuhi standar itu di rumah, ya itu yang akan jadi konflik gitu. Ketika ibu memandangnya jadi dari maternal kan gitu. Oh ini nggak sesuai nih sama standarku gitu. Kalau saya, nah ini kebetulan suami saya gabung. Kalau saya kebetulan kan karena standarnya dia lebih tinggi nih soal kebersihan gitu. Jadi Oh gitu. saya maternal gatekeepingnya cuma gitu aja. Oh ya udah kalau standar kebersihan ikut ayah deh gitu. Jadi lebih rapi dia lah daripada saya gitu. Jadi maternal gatekeeping saya nggak ada hal yang misalnya lebih kayak gini aja. Misalnya saya merasa anak-anak itu kotor nggak masalah gitu. Ya Hmm. kalau saya nggak bisa gitu. Hmm. Jangan kotor, harus Hmm. rapi kayak gitu. Hmm. Hmm. Nah, Hmm. itu kan menjadi konflik ketika ini kalau padahal saya kebalik ya kayaknya mungkin ya dari maternal ya. Ibu-ibu kan kebanyakan Hmm. lebih rapi gitu kan, jangan banyak kotor gitu. Bapaknya yang apa-apa, udah ayo kita koboy aja gini gitu kan. Kalau saya ini agak kebalik memang gitu. Jadi kalau saya gak apa-apa kotor ya udah sih nanti tinggal mandi gitu. Tapi karena yang jangan kotor. Karena ini harus bersih rumahnya rapi kayak gitu. Jadi ya itu yang jadi maternal gatekeeper-nya saya lebih longgar kan gitu. Nah itu di dalam masing-masing Oke. keluarga pasti ada dinamika-dinamika itu Bu Ira gitu. Iya. Jadi Weh, Bu Ari, berarti kalau ngomongin dari perspektif atau kita ngomonginnya teori gini ya, teori maternal gatekeeping, dia mau bilang bahwa sebenarnya ibu tuh punya peran yang gede dalam keluarga untuk menempatkan posisinya dia mau memberi peran apa gitu ya ke ayah di keluarga gitu ya. Dan itu yes, memengaruhi pola relasi dan juga keterlibatan ayah di rumah gitu ya. Oke. Nah, tetapi kan kalau di konsep atau teori maternal gatekeeping ini, dia lebih banyak melihat peran ibu ya. Ibu itu kayak manajer gitu ya. Saya mau ngasih peran apa nih ke suami saya, atau saya mau melonggarkan peran-peran apa. Ibu yang seperti jadi manajernya gitu ya. hmm, Correct me if I'm wrong ya. Dan ayah jadi lebih pasif gitu hmm, ya. nggak juga sih, nggak lebih pasif. Artinya ibu itu karena gini kan kita tuh sedang dalam pergeseran. Pergeseran di mana ayah yang tadinya banyak di luar mulai masuk ke dalam dan sebaliknya ibu yang ada di dalam banyak keluar. Salah satu faktornya juga soal father in law Hmm. itu kan pekerjaan ya. Maksudnya apakah Iya. ibu bekerja, dua-dua orang tua bekerja, atau ayah saja yang bekerja, atau ibu saja yang bekerja, itu pasti dinamikanya Hmm. beda di dalam keluarga. Hmm. Tuh. Nah, maternal gatekeeping itu lebih kepada bukan karena ibu itu memang ya tadi karena selama bertahun-tahun ibu itu sudah Hmm. terbiasa menjadi yang bau rekso gitu deh di dalam Hmm. rumah gitu. Betul. Nah, ketika mau bergeser untuk melibatkan ayah, nah itu jadi kayak ayah kan jadi kayak back home ya apa kembali ke rumah gitu istilahnya kayak gitu deh Hmm. kayak Hmm. Hmm. mau Hmm. terlibat gitu. Nah ini ibu yang akan ibu bersedia nggak menggeser dirinya gitu, memberi ruang untuk ayah untuk mau terlibat gitu. Jadi lebih ke situ sih Bu Ira, bukan masalah ayah jadi lebih pasif enggak gitu, tapi lebih Oke. kepada Hmm. ibu tuh ya karena itu deh paham nggak maksudnya kayak misalnya ibu itu Ya, udah ya, ya, ya. tadi kan Bu Ira bilang soal ada pembagian nih ayah lebih urusan Bagian peran. Hmm. publik ibu lebih urusan domestik gitu nah sekarang kan Hmm. ayah mungkin memberi kelonggaran memberi ruang kepada ibu untuk keluar untuk ke publik maksudnya dengan bekerja dengan Hmm. berkarir Hmm. di luar dengan sosialisasi keluar nah sebaliknya ibu bersedia nggak menggeser dirinya Hmm. ini ratu di dalam rumahnya untuk agar ayah itu lebih mengambil peran gitu sih. Tapi ya kalau dibilang ayah lebih pasif ya enggak juga. Ayah harus lebih aktif justru gitu karena ya itu tadi kalau ayah nggak aktif, ibu juga ada juga ibu-ibu yang ya udah sih bapaknya nggak ini Hmm. kok ya udah aku juga bisa Ya sendiri udah aku ini ya. gitu kan. Hmm. 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 Ada Hmm. juga ibu yang kenapa sih papa gini aja kok nggak mau gitu ya. Ada ibu-ibu yang oh, tuh kan suruh gini oh, nggak tahu kan. Ada ibu-ibu yang begitu. Jadi ya itu dinamika dalam masing-masing keluarga intinya adalah maternal gatekeeping itu bagaimana ibu memberi ruang gitu kepada ayah untuk terlibat.
gitu sih. Oke, berarti mungkin ada ibu-ibu juga yang di sini bisa juga jadi insight atau bahan refleksi ya buat kita semua, buat saya juga akhirnya saya yang tipe dominan gitu ya, gimana kemudian lebih peka untuk melihat kira-kira gimana bisa berbagi peran untuk pengasuhan dan pendidikan anak gitu kali ya. Nah, Bu Ari, saya juga tertarik nih melihat ini apa sumbangan peran keterlibatan ayah pada si Hmm. anak. Saya pernah baca-baca jurnal gitu ya, jurnal penelitian yang bilang bahwa uh, ada aspek-aspek yang dominan pada parenting ayah yang akan bagus untuk anak. Ada aspek-aspek yang dominan pada parenting ibu Hmm. yang bagus untuk anak. Bisa nggak dibicarain? Terutama khusus untuk ayah. Bagi ayah yang mau terlibat di keluarga, kira-kira apa sih keuntungan yang bisa didapat? Oke. Prinsipnya kan tadi ya balik bahwa ayah itu memang selama ini lebih banyak karena publik ya, gitu. Oke. Ketika dia ibaratnya gini deh, anak belajar tentang dunia luar tuh kepada ayah sebenarnya, gitu. Oh. Ya kan? Jadi anak belajar dunia di dalam rumahnya itu kepada ibu dan belajar dunia luar kepada ayah. Jadi kalau sejarah-sejarahnya dulu gitu ya, ayah ketika ayah berburu gitu kan, anak belajar berburu tuh kepada ayah gitu. Mm-mm, Sedang mm-mm, olah hasil buruan di rumah tuh kepada ibu gitu. Jadi ada mm-mm, mm-mm, anak akan belajar banyak hal di luar tuh kepada ayah. Nah, eh, ada salah satu itu bicara soal social agency ya. Jadi bagaimana ayah itu tetap membawa hal sosial itu kepada anaknya dengan mengenali misalnya mm-mm, ayah bisa aja gini tahu nih karena ayah itu keluar gitu eh, pergi keluar dia akan tahu nih mm-mm, di luar tuh kayak apa. Nah, mm-mm, itulah yang akan dia bawa untuk anaknya, dia mm-mm. perkenalkan untuk anaknya. Kayak misalnya ayah, anak perempuan itu di luar itu dunia itu berbahaya gitu. Mm, Ada begini begini begini. Maka bagaimana ayah mengajarkan perlindungan diri buat anaknya misalnya. mm, mm, Atau dia mengajarkan laki-laki itu caranya melindungi perempuan seperti apa misalnya. mm, Atau caranya berteman tuh seperti apa misalnya gitu. mm, Jadi sebenarnya itu mm, sosial itu dari ayah gitu. Apa yang ayah pelajari mm, itu akan dia bawa buat anaknya dulu. Termasuk juga I buat see. laki-lakinya juga gitu kan. Mm, Bagaimana caranya laki-laki itu menghadapi yaitu kerasnya dunia di luar itu pasti akan beda cara dia ngajarin kepada anak perempuannya sama kepada anak laki-lakinya kan gitu. Nah kalau saya kasusnya anak perempuannya tiga ya, jadi nggak ada caranya ayah ngajarin ke anak laki-lakinya kan, dia nggak tahu caranya dan ngajarin ke anak laki-lakinya tapi kepada anak-anak perempuannya lebih ke situ ya. Pasti dinamikanya beda juga gitu. Keluarga yang punya anaknya satu, anaknya lebih dari satu, ada keluarga yang mm, punya mm, mm, perempuan, keluarga yang punya usianya beda-beda. Nah, itu mm, mm, bagaimana ayah membawa atau mengajarkan sesuatu itu pasti juga berbeda. Gitu. Cuman prinsipnya itu sih mm, saya Bu Ira. Jadi prinsipnya menurut saya gitu, anak itu belajar dunia luar kepada ayahnya. Termasuk misalnya gimana caranya main di luar, gimana caranya bersosialisasi di luar, gimana caranya cari kerja di luar. mm, Kayak misalnya apa namanya? Misalnya ayah tuh anaknya sudah besar nih misalnya gitu ya, ngajak anaknya ke ruang kerjanya misalnya ke tempat kerjanya. Nah, ini kan memperkenalkan juga kepada oh kerja tuh kayak gini. Oke. Ketika anak udah makin besar dia akan kenalan dengan teman kerjanya. Ini loh anakku, dia udah lulus SMK jurusan ini. Terus Mm, itu ya anaknya Pak itu oke loh, sudah kerja jurusan ini nanti akan bisa direkrut juga. Misalnya hal-hal kayak gitu loh. Itu kan mm, mm, mm. juga ayah sebenarnya lebih banyak oleh ayah ya gitu. Oke, kalau secara karakteristik individu, ayah dan ibu ada perbedaan tidak, Bu Ari? Kalau ayah, kalau laki-laki kan secara karakter kan laki-laki dan perempuan berbeda, gitu ya. Itu berpengaruh tidak kepada pengasuhan ke anaknya? Misalkan nih ayah lebih banyak akan menurunkan karakter-karakter yang tegas sehingga mungkin itu mempengaruhi nggak tahu mungkin leadership sedangkan ibu lebih care sehingga itu mungkin akan bagus untuk pendidikan karakter anak menumbuhkan
kecerdasan emosinya si anak gitu-gitu. Itu ada pengaruh tidak Ya. ke arah situ? Sebenarnya kan memang karena secara biologis ayah dan ibu memang beda ya, gitu ya. Otomatis Betul. role-nya pun gender role-nya juga beda kan gitu jatuhnya. Betul. Mm-mm. Mm-mm. Cuma sebenarnya ketika kita membuka lebih luas, sebenarnya apapun yang dikerjakan itu pasti akan ngefek ke anak kan gitu. Jadi kalau misalnya kalau tadi oke, sama-sama mengembangkan social competence gitu misalnya deh. Social Mhm. competence yang dibangun oleh ibu dan social competence yang dibangun oleh ayah itu beda. Tapi Mhm. mereka berdua, baik ayah maupun ibu, akan bisa sama-sama mempengaruhi social competence. Gitu. Bukan berarti, kalau menurut saya ya, itu yang sependek Mhm. yang saya baca, gitu. Mungkin nanti kalau saya baca Mhm. lebih banyak dan menemukan hal yang lain, saya kabarin Bu Ira. Nanti nanti diundang lagi. Baca di Nanti dua ya. diundang lagi ya. Ya, tapi yang saya pahami gitu ya, sebenarnya gini, anak tuh macam-macam ya. Tadi ada secara kognitif, secara psikomotor, secara Hmm. sosial gitu ya. Itu kan nggak bisa kita pungkiri semuanya itu bahasa kayak gitu-gitu ya. Hmm. Itu kan Hmm. kognitif juga ya, masuk di kognitif ya. Tapi maksudnya dalam hal-hal yang banyak itu di dalam perkembangannya anak itu pasti ada peran ayah dan peran ibu gitu. Jadi bukan berarti kalau ayah perannya lebih ke sosial aja, kalau ibu lebih ke kognitif aja, atau sebaliknya ayah ke kognitif aja, kalau ibu lebih ke sosial aja, nggak gitu. Tapi di semua Hmm. apa tuh dimensi atau semua ranah itu ada peran ayah dan ada peran ibu, dan karena mereka secara biologis berbeda, pasti perannya juga berbeda gitu. Jadi kayak misalnya, oke, kalau di dalam ya ini apa ya nggak selalu begitu ya, tapi di dalam kalau secara teorinya tuh kebanyakan begitulah penelitiannya ya. Misalnya social competence aja tadi. Oke, ketika ayah pergi keluar tadi, kemudian dia akan balik ke rumah, maka social competence lebih kayak mengenali temanmu itu kalau di luar rumah kayak gimana sih? Anak ini kalau berteman di luar rumah seperti apa sih? Hmm. Tapi Oke. ibu akan mengenali, oh anak ini kalau di rumah sama saudaranya gimana? Kalau ada temennya datang, dia dengan orang yang datang ke rumah gimana? Nah, itu ibu akan lebih tahu. Jadi, sosial kompetensinya bisa dibangun dari dua belah pihak sebenarnya. Dua peran ayah itu ya, peran ayah dan peran ibu ya. Jadi saling melengkapi ya sebenarnya Ya, ya. gitu. Jadi Oke. bukan, kalau saya sih akhirnya mikirnya bukan soal siapa bagi kemana. Jadi kayak kalau siapa bagi kemana ya iyalah pasti ada berat-berat yang mana ya pasti gitu. Masing-masing keluarga pasti punya pertimbangan-pertimbangan itu dan bagaimana menjalaninya. Cuman ketika kita kaji dari teori sebenarnya ya tadi semua ranah pasti dipengaruhi oleh ayah dan oleh ibu, cuma tinggal gimana Oke. gimana menggerakkannya itu gitu. Mm-mm. Oke, Wari, ini kan tinggal 5 menit. Saya dari tadi tuh ngintipin jam supaya mudah-mudahan kita tuh nggak kepotong di tengah jalan gitu kan ya. Tinggal 5 menit lagi atau mungkin 4 menit lagi. Ini nih, saya penasaran satu hal aja. Eh, dari tadi kita ngomongin tentang fatherhood, keterlibatan ayah di rumah dalam pendidikan, dalam pengasuhan gitu ya. Nah sekarang kita ngomong fatherless home gitu ya, rumah yang tidak ada figur ayah gitu. Berdasarkan hasil kajiannya Bu Ari, ada bahayanya tidak rumah atau mungkin bahkan ada keuntungannya tidak, kita nggak ngomongin melulu bahaya, ada keuntungannya nggak, apa positif negatifnya fatherless home itu? Mm-hmm. uh, Kalau dari positif father involvement ya, jadi kajiannya positif father involvement bahwa sebenarnya involve-nya ayah itu memberikan hal yang positif kan gitu ya, Mhm. gitu. Jadi lebih memberikan banyak hal yang positif. Tapi ketika fatherless lalu bagaimana gitu kan? Mhm. Di sini juga ada kajiannya itu resident non resident Bu Ira. Jadi kayak kajiannya itu bahwa ada apa namanya ayah yang tinggal bersama dan tidak tinggal bersama. Jadi fatherless Mhm. sama father resident non resident ini memang agak sedikit berbeda ya, gitu. Nah, Mhm. sebenarnya kajiannya dari segi fatherless itu memang pasti ada hal yang berbeda gitu ketika diasuh Mhm. hanya oleh ibu dan Mhm. ketika ada sosok ayah gitu. Mhm. Cuman
Kalau kita ngomong kajian father, itu sebenarnya ini pertanyaan kalau di jurnalnya gini, who is father? Gitu. Siapa sih ayah itu? Nah, ayah itu ternyata Hmm. bukan hanya ayah biologis, gitu. Jadi, walaupun kalau Hmm. saya kajiannya saya batasi ya, ayah tuh hanya ayah yang memang menikah sama ibu dan apa namanya? Karena kan kalau kalau kuliah ini kan nggak bisa semua dimasukin ya, gitu ya, terbatas Hmm. waktu. Jadi fathernya Betul. saya batasi, father itu hanya ayah biologis yang masih tinggal bersama keluarga. Tapi sebenarnya Hmm. konsep father itu sendiri itu banyak. Father Hmm. biological, non-biological, father stepfather, father, dan macam-macam. Hmm. Oke. Jadi konsep fathernya kan bisa jadi tidak harus ayah tuh bukan hanya ayah biologis gitu loh. Sebenarnya stepfather itu kan juga ayah. Hmm. Sebenarnya Hmm. kakek bisa jadi juga figur Hmm. ayah gitu. Yang Hmm. mana Hmm. fatherhood, makanya tadi fatherhood dengan father involvement itu sebenarnya konsep yang berbeda walaupun kalau dalam penelitian tuh banyak di interchangeable ya. Jadi masih sering Hmm. dipertukarkan gitu. Tapi Hmm. sebenarnya itu konsepnya beda. Fatherhood itu kan bagaimana orang masuk ke dalam pengasuhan ayah. Jadi kalau Hmm. orang Hmm. yang dia jadi ayah otomatis dia masuk fatherhood. Tapi Hmm. ada juga orang yang masuk ranah fatherhood dalam label dia bukan ayah sebenarnya, tapi menjalankan peran ayah. Peran. Gitu, peran Hmm. ayah. Jadi fatherhood itu kayak gitu. Nah, kalau omongin fatherhood dan father involvement, kalau misalnya itu juga keterlibatan ayah dan fatherhood itu hal yang beda juga bisa jadi. Jadi kalau ada ayah biologis yang dia malah mau terlibat, memang mau terlibat. Hmm. Ada ayah biologis yang Hmm. nggak mau terlibat. Ada ayah non Hmm. biologis yang dia mau terlibat justru. Tapi ada ayah non Hmm. biologis yang memang juga nggak mau terlibat gitu. Ngapain Hmm. gitu? Hmm. Maksudnya dia nikahin ibunya aja tapi nggak mau ngurusin anak tirinya misalnya gitu. Kasarnya gitu. Hmm. Misalnya. Atau ayah-ayah yang tadi ayah biologis tapi mau terlibat tapi seberapa dalam sih keterlibatannya, nah itu tadi balik ke tiga dimensi Hmm. yang tadi gitu Hmm. gitu sih sebenarnya. Oke. Jadi kalau ngomongin tentang fatherless child itu sebenarnya gini, belum tentu juga rumah yang atau keluarga yang tanpa ayah itu Hmm, fatherless, begitu ya, yes, Bu Ari ya. yes, Asalkan peran ayah itu bisa terisi oleh yes. siapapun, bahkan oleh ibu sekalipun bisa juga, begitu ya. Hmm, Can can ini bisa itu bisa nggak? agak tricky ya. Itu pertanyaan yang agak tricky karena gini, kalau kita Oke, balik ke paradigma tadi yang di awal kita bicara soal maternal, itu nggak maternal kita gitu. bisa pakai template maternal untuk ngomongin paternal kan. Kalau kita balik Mm-mm. ke template yang tadi loh, itu kan nggak bisa gitu Mm-mm. gitu sebenarnya. Jadi Mm-mm. kalau mau seberapa kuat pun ibu itu berusaha menggantikan peran ayah, sebenarnya nggak terganti gitu. Karena memang secara Oke. biologis beda, perannya juga beda. Tapi kan ya lebih baik begitu daripada nggak ada sama sekali kan gitu ya. Ibaratnya gitu deh. Mm-mm. Kita ambil Mhm. tengahnya kayak gitu. Jadi kalau tadi peran ayahnya oke lebih sebagai breadwinner. Ibu akan ambil peran itu juga sebagai breadwinner. Ada tadi peran ayahnya bagaimana dia apa namanya involve kaitannya dengan responsibility. Ya mau nggak mau ibu yang take responsibility-nya kan gitu sebagai ayah kan gitu. Ya itu kan akan tapi Mhm. sebenarnya ya tetap tetap nggak akan terganti sih sebenarnya karena memang secara biologis beda, secara figur juga beda. Nah, kalau Mhm. Ibu Ira nanya, apakah berarti ada untungnya ya fatherless? Pada kasus-kasus tertentu di mana terjadi kekerasan dan sebagainya, ya Ya, lebih baik fatherless, kan gitu. betul. Gitu. Mhm. Jadi, tricky ya, tricky question ya. Poinnya mungkin seperti ini ya, Bu Ari ya. Pada kasus-kasus khusus, pada keluarga-keluarga khusus yang memang harus terjadi ketiadaan ayah, belum Yes. tentu juga fatherless kids atau children itu akan selalu berdampak buruk gitu ya, Yes. akan memberikan dampak buruk gitu ya. Intinya itu, Tadi yang poin penting yang kita lain yang bicara peran ya. Karena bicara soal peran. poin yang lain yang asalkan itu peran-peran figur-figur ayah itu bisa tetap diperoleh gitu ya, bisa tetap ada. Saya lagi ngelihat
kolom komen nih, kolom komentar ada komentar dari Bu Mima ini menarik. Bu Ari baru tadi pagi nonton anaknya artis yang bilang bahwa ayahnya nggak selalu ada setiap saat, tapi ayahnya ada di saat yang tepat. Gitu ya. Ini lebih ke yang kalau dikaitkan dengan 3 dimensi ini berarti si ayah ini berperan di dimensi yang mana ini Bu Ari? Engagement itu berarti ya, atau aksesibilitas, atau bisa semuanya ya? Kayaknya lebih kepada aksesibilitas ya, gitu ya. Aksesibilitas dan responsibility mungkin. Kalau engagementnya kayaknya atau interactionnya enggak mungkin, gitu. Aksesibilitas ya. Ya, Oke. aksesibilitas. Nah, setiap anaknya butuh, ayahnya ada. Tapi kalau enggak, juga ayah Oke. yang enggak. Oke, berarti itu penting bagi para ayah ya untuk memperhatikan juga dimensi aksesibilitas supaya anak itu bisa mengakses si ayah. Even ayah itu tidak harus ada physically di depannya si anak, tetapi aksesnya bisa ada. Ini ada pertanyaan dari Mas Bagus ini. Mohon insight, dan ini tadi saya juga mau tanya, cuma karena waktu. Mohon insight, apakah fatherhood sangat dipengaruhi oleh gender role, peran gender? Nah, gimana Ini ini? balik ke ini kayaknya ini sesuai dengan bahasan yang terakhir tadi ya Bu Ira ya, gitu ya. Betul betul. Jadi apakah sangat dipengaruhi oleh gender role? Ya iya sebenarnya gitu. Karena kan bisa iya dan enggak sih sebenarnya. Karena gini, kalau misalnya kita bicara soal ibu, ini agak agak ini ya Bu Ira. Ada karena gini, sekarang ini di dalam modern family itu mau tidak mau kajiannya itu juga bergeser kepada pernikahan sesama jenis. Nah, Ya, kita bicara soal gender role, ini agak sedikit ini ya, agak sedikit sensitif ya. Karena kalau di kajian, tapi mau tidak mau saya bicarakan karena di kajian-kajiannya penelitian-penelitian di luar ini sudah juga mengkaji ke iya, sana, bergeser ke iya sana gitu. betul. Jadi bagaimana ketika apa namanya gender role itu ayah biologis secara biologis berperan sebagai ayah atau ibu secara biologis tapi dia berperan sebagai ayah atau ya kalau dalam pernikahan sosial kan kayak gitu ya gitu. Jadi kalau dipengaruhi oleh gender role ya bisa iya bisa enggak sih sebenarnya Mas Bagus gitu. Tapi karena Atau emang gimana? atau mungkin begini Bu Ari, saya pernah beberapa kali mendapat pertanyaan ketika di sesi parenting, kecanggungan ayah ketika kemudian harus berinteraksi dengan anak perempuan, sehingga Oke. kemudian ada pemisahan gitu. Kalau anaknya perempuan lebih banyak parentingnya ibu yang ambil alih, kalau anak laki-laki sama si bapaknya gitu Oke. ya. Apakah seperti itu caranya, atau sebenarnya bisa anak perempuan pun juga akan mendapat keuntungan ketika ayah banyak terlibat, atau seperti apa? Itu mungkin seperti itu. Ya. Jadi kalau kita tadi bicara soal direct indirect ya Bu Ira gitu. Jadi kalau ini bisa jadi indirect juga. Sebenarnya nggak ada masalah ketika kemudian gini, itu balik lagi ke father involvement itu mempengaruhi siapa sih sebenarnya keterlibatannya itu mempengaruhi siapa sih? Mempengaruhi anak, akan bermanfaat buat siapa sih? Buat anak, buat ibu, atau buat ayah itu sendiri? Kan gitu pertanyaannya. Nah, kalau misalnya sebenarnya mau nggak mau kan anak perempuan itu akan lebih dekat sama ibunya ya. Karena ibu yang Betul. udah selama ini ada di rumah dan selama ini udah ngurusin gitu. Tapi bukan berarti ayah bisa lepas begitu saja kan. Father involvement balik lagi gitu. Direct, balik ke responsibility. Dia bisa juga sebenarnya tetap responsibility kan. Dia bisa juga tetap tanya sama ibunya. Karena itu ada peran indirect juga memang gitu. Dari ayah ke anak langsung, hubungan direct, atau ayah ke ibu dulu baru ke anak. Jadi misalnya gini, kadang-kadang itu ada gini juga. Anak itu kalau diajak ngomong ayahnya udah kayak udah mau berantem aja. Tapi ketika materi yang sama Ibunya. disampaikan oleh ibunya, jadi gini loh, maksudnya ayah tuh tadi gini gini gini. Ya maksudnya ngomongnya juga nggak kayak gitu kali, gitu ya anaknya gitu kan. Nah kan jadi ada nih gitu mediatornya ibu sebagai mediator. Makanya tadi maternal gatekeeping tadi. Dan itu nggak ada masalah sih sebenarnya gitu. Boleh-boleh aja gitu kan sebenarnya seperti itu. Yang penting kan ayah tetap ada involvementnya gitu Betul. kan tetap ada Oke. involvementnya dengan dia tetap memantau misalnya oh anaknya itu gini-gini dia udah tahu nih anaknya begini-begini bu tolong deh intinya anak itu begini-begini aku pengennya dia begini tolong kasih tahu nah itu kan ayah tetap ada involvementnya sebenarnya dibandingkan dengan yang
Bapak apakah gini? Nggak tahu ya saya, tanya aja ibunya. Nah ini pasti kan Ya, involvementnya beda ya, betul. gitu. Jadi kalau dipengaruhi gender role, ya iya bisa dipengaruhi gender role gitu Bisa sebenarnya kan di pengaruh. situ gitu. Ketika ibu memang secara role memang menjadi ibu yang selalu Betul. terlibat saat gitu. Tapi bukan berarti gender role itu membatasi peran atau Yes. keterlibatan ayah gitu ya, karena kemudian bisa juga peran ayah itu terlibat secara tidak langsung ke ibunya dan ibu baru ke anak gitu ya. Jadi bisa ada berbagai Dan berbagai. Mm-mm. dan yang menarik gini satu lagi Bu Ira. Banyak kajian yang bicara soal itu tadi ketika saya ngomong tentang ibu yang membunuh dan sebagainya tadi ya. Itu Mm-mm. juga soal bahwa keterlibatan ayah itu memang bisa reducing stress ibu ya. Gitu. Jadi memang benar Ya, kalau indirect itu bisa benar kayak gitu. Jadi sangat mempengaruhi deh sebenarnya ayah betul, itu. Ketika misalnya betul. ibunya stres gitu karena kerjaan rumah gini gitu, terus ayahnya nggak ada gitu ya, tidak terlibat, maka sasarannya langsung ke anaknya. Jadi sebenarnya keterlibatan ayah itu baik secara direct tadi kita bicara soal sosial, kognitif dan sebagainya itu maupun secara indirect ketika kemudian perilakunya dia itu mempengaruhi perilaku ibu terhadap anaknya Oke, betul. gitu. Oke. Tadi ada satu lagi yang saya tertarik untuk mengetahui lebih lanjut. Bu Ari kan tadi bilang keterlibatan ayah itu bisa berpengaruh pada tiga hal, kepada si anak, kepada si ibu, tadi udah dibahas tuh anak sama ibu, kepada si ayah sendiri gitu. Nah, kepada si ayahnya seperti apa Bu Ari? Bisa kasih gambaran nggak? Sebenarnya itu nothing else without us ya. Sebenarnya maksudnya Nanti. nothing else without us itu maksudnya kayak kalau saya laki-laki pasti saya akan lebih gampang ngasih gambaran itu. Makanya itu sebenarnya agak Oke. ketika penelitinya dalam ibu-ibu juga. Makanya saya Oke. harus Switch menyamakan perspektifnya. yes, harus men-switch, harus berusaha memahami ayah dari sisi ayah gitu. Jadi sebenarnya pertanyaan yang akan lebih relevan kalau ditanyakan kepada ayah-ayah di sini ya. Cuman Oh, oke. benar secara teori gitu ya, secara teorinya, secara penelitian-penelitian terdahulunya kemudian menyatakan bahwa memang ketika ayah itu terlibat dengan anak, maka dia akan merasa well-being juga sebenarnya gitu. Jadi dia akan Oh, merasakan itu kan menular ya emosi ya, maksudnya menular tuh ya gitu deh, betul. maksudnya secara konsepnya ya ada lah ya gitu. Tapi ini ketika orang kita aja kalau dia ketawa kita ketawa kan gitu kan ibaratnya ya. Nah ini juga sama gitu, ketika ayah terlibat kemudian anaknya jadi bahagia, dia akan juga tertular bahagianya sebenarnya gitu. Maka eh ya itu tadi apa namanya pengaruhnya father involvement kepada ayahnya tuh apa sebenarnya? Nah, yaitu ya Hmm. satunya ya dia juga akan well-being juga sebenarnya. Di sisi lain eh ada paternal stress yang tadi saya bilang juga di awal tadi gitu. Jadi ayah-ayah Hmm. yang juga stres kalau disuruh terlibat sama seperti ibu terlibat Sama seperti gitu. ibu terlibat. Hmm. Eh, ada juga yang begitu, walaupun mau nggak mau ya, kadang-kadang ada ayah yang mungkin ibunya meninggal atau apa berpisah sama ibunya dia harus ngasuh anaknya dan sebagainya, makanya ayah berusaha untuk menggantikan itu. Ada yang berhasil sampai seterusnya, ada yang kemudian mencari ibu pengganti lah jadinya gitu karena dia nggak sanggup dengan itu. Muncul paternal stress. Dan apakah itu nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa orang ya memang begitulah itu yang berusaha kita pahami gitu. Oke, ada satu poin berarti tadi ya, bisa jadi ketika ayah terlibat di dalam keluarga itu memengaruhi well-being si ayah gitu ya. Mungkin ayah juga merasa punya keterikatan attachment juga ke Yes. keluarganya gitu ya. Memiliki kita tuh kalau punya peran kepada sesuatu kita tuh juga merasa merasa Ada, rasa ada, happy gitu ya, merasa ada dihargai, dan itu memengaruhi well-being. Iya betul betul. dihargai lah gitu. Ya bayangin aja Dihargai. kalau misalnya apa-apa kan anak-anak suka gitu ya, telepon mama mana gitu kan. Walaupun yang ngangkat bapaknya, mama mana, pulang pulang sekolah mama mana gitu ya ditanya gitu kan, ibu mana kan gitu kan. Nah ketika di situ kan kadang-kadang bapak-bapak ya elah udah bapak yang ngerjain ini itu yang ditanya tetap ibunya kan gitu. Iya 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 iya. Gitu kan. Wah, Ayah semakin terlibat kan anak juga akan papa mana gitu kan. Ini anak-anak saya ini kalau anak-anak lain mungkin mainnya, ayo kita main ibu-ibuan, boneka-bonekaan. Anak-anak ini mainnya, ayo kita main ayah-ayahan gitu. Itu berarti mainnya ya. father involvement-nya berhasil. Maka dari itu Bu Ari meneliti tentang itu ya. Nanti subjeknya suami sendiri nih kayaknya nih. Wah itu bias tuh, bias tuh.
Ada satu pertanyaan lagi mungkin untuk menutup ini dari Balkis. Oh iya, mohon maaf Bu Ira ya. Siap nanti mudah-mudahan saya tahu gimana cara nge-save tadi ini agak Waduh, agak Mbak gaptek. Ira nih. Oke, ini ada pertanyaan dari Gisela Tani Hai, Pratiwi. Kela. Oke, apakah berarti yang lebih perlu mengenali karakteristik peran yang dipenuhi dalam pengasuhan dan manajemen keluarga daripada menamainya peran ayah dan ibu? Oke, misal peran yang biasa disebut peran ibu lebih ke sifat nurturing, peran ayah lebih ke sifat peranan publik dan peranan pengambilan keputusan dan lain-lain. Honestly speaking, saya masih agak belum paham. Apakah berarti yang lebih perlu mengenali karakteristik peran? Oh, berarti mungkin Mbak Gisela bertanya gini. Jadi sebenarnya yang lebih perlu ditekankan itu adalah mengenali peran-peran di dalam pengasuhan gitu ya. Peran ayah seperti apa, peran ibu seperti apa gitu ya, daripada ya begitu ya maksudnya Mbak Gisela ya, daripada bagaimana ini maksudnya? Pertanyaan Kalau saya. saya nangkepnya kayaknya gini deh, lebih baik perannya itu perannya apa aja sih gitu daripada oh ini ayah, ini ibu gitu loh. Ini perannya ayah, ini perannya ibu. Tapi lebih kepada ya udah peran-peran itu bisa dimainkan oleh siapa sih sebenarnya gitu. Kalau saya tuh Gitu kali ya. lihatnya kok gitu ya. Tapi gitu ya. Iya. Bisa jadi begitu sih gitu. Jadi apa namanya? Daripada kemudian karena gini ya itu tadi balik lagi kepada penelitian-penelitian yang sekarang penelitian yang sekarang itu akhirnya itu memang bisa dipertukarkan gitu ya balik lagi ke tadi ketika ayah udah banyak masuk ke dalam ibu juga akan banyak keluar kan nah mau nggak mau ya tadi mungkin Bu Ira juga bilang soal pembagian peran itu tadi gitu ya nah itu memang lebih mending begitu dibandingkan kepada oh ayah itu pasti bagian cari uangnya aja bagian ini tapi kalau ibu pasti bagian ini ngurus anaknya tapi kan ternyata ketika kan ini kan sebenarnya peran itu ada tiga kalau menurut saya sebenarnya ya ada household ada family ada maksudnya ranah dalam keluarganya itu sendiri sama keluar gitu publik jadi bukan cuman di dalam rumah itu bukan cuman soal anak tapi soal household juga Ya, ya, gitu ya, ya, betul, ya kan sepakat. household. Nah, household ini nggak bisa dilepaskan sendiri urusan ke rumah tanggaan itu, gitu loh. Mm-mm. Eh, apa ya? Iya, 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 saya paham poinnya Mbak Gisela. Ya, berarti daripada hanya melabeli individu ayah dan ibu, bahwa misalkan Ayah tuh keluarga harusnya itu ada begini-begini, ayah dan ibu ibu harusnya gitu, begitu-begitu, gitu. betul, betul. Mendingan Tapi ada lebih ini ke loh, peran. masih anak itu siapa nih? Bisa ayah bisa ibu bagian Mm. apanya. Kalau household ibu bagian apanya, ayah bagian apanya. Kalau kerja publik ibu bagian apanya, ayah bagian apanya gitu. Ya bisa seperti itu gitu. Sekarang semakin bergeser ke situ soalnya gitu. Jadi penelitian-penelitiannya juga sudah mulai bergeser kepada itu tadi makanya kita bilang bahwa template-nya nggak bisa meneliti ayah dengan template penelitian ibu gitu. Penelitian ibu harus menggunakan paradigma perspektif ya si ayahnya itu ya. Oke, wih, menarik sekali ya ngomongin tentang fatherhood, apalagi yang ngomongin ibu-ibu ya. Khawatirnya karena selama ini tuh khawatirnya kan kita sering sering ini ya sering judgement ya apa tuh sering labeling ya gitu ya oh Labeling, ayah betul. tuh ya nggak bisa tuh kalau di rumah daripada gini gitu 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 kan dari kita kan lebih kepada khawatirnya lebih kepada curcolan kita kepada oh, ayah tuh kok nggak mau gini suamiku tuh nggak mau ngerjain ini nggak mau ngerjain itu tapi bukan kepada itu tapi lebih kepada memahami bahwa ya emang ini ada pembagian-pembagian itu gitu gitu sih Oke. mungkin Teman-teman, masih saya ada ini yang nggak tahu lain. ya. Ini ada satu lagi pertanyaan. Mudah-mudahan saya tuh paling takut sekali kalau ini tiba-tiba keputus dan kemudian nggak ke-save. Nanti saya di lerokin sama teman-teman PPDK nih. Sudah sepanjang lebar nggak di-save. Ini ada satu pertanyaan mungkin cepat kali ya. Gimana kalau ayah dan ibu sama-sama kerja di rumah nih? Sehingga perannya jadi kayak overlap gitu, nggak jelas peran ayah yang mana, peran ibu yang mana gitu ya, karena Hmm. sama-sama kerja. Iya. Itu ada pengaruhnya nggak sih untuk Ya. si anak gitu kali ya? Ada pengaruhnya pasti, tapi kita nggak tahu itu baik atau buruk ya, gitu. Maksudnya kayak misalnya gini, as long as ayah di rumah itu misalnya juga tetap kan
balik lagi sih tadi, ayah tuh nggak bisa dilepaskan dari biologis dan nature-nya sebagai ayah. Gitu, sebagai laki-laki itu pasti ada deh pembawaan dia yang berbeda dengan ibunya kan, Ya, gitu. ya, ya, Jadi ya. masalah mau dia mau orang tuanya dua-duanya kerja di luar rumah, mau dua-duanya kerja di dalam rumah, ketika secara nature itu ayah tetap membawa keayahannya itu dan ibu tetap membawa keibuannya itu tetap akan mempengaruhi anaknya untuk bisa tahu bahwa oke, oh ayah tuh laki-laki. Masih gini deh, dalam ngambil keputusan aja ayah sama ibu itu kan beda cara ngambil keputusannya, misalnya gitu. Betul. Betul. Pertimbangannya juga beda. Nah, otomatis anak akan oh kalau belajar, oh kalau laki-laki itu begini ternyata, oh kalau perempuan itu begitu. Ketika ngadepin orang mungkin ada perbedaan juga. Oh kalau ayah ngadepin orang begini, oh, kalau ibu ngadepin orang begitu. Maka ya anak akan belajar itu. Jadi sebenarnya prinsipnya ya kalau pengaruhnya untuk jangka panjang ya anak akan belajar malah sebenarnya lebih lengkap ya ketika di rumah. Cuman kan peran gender balik lagi ketika konstruk sosialnya bilang ayah itu kerjanya di luar dan anak itu kemudian nanti ketemu temennya dan temennya bilang bapakmu kerja di mana? Kerja di rumah. Bapakmu nggak kerja ya. Nah, itulah yang kemudian akan harus kita counter bahwa sebenarnya Ya. ayah di rumah itu juga bekerja gitu. Konsep-konsep bahwa siapa yang harus bekerja di rumah, bekerja tadi balik lagi, kerja secara ekonomi, kerja household dan juga kerja ngurusin anak itu kan hal-hal yang pembagiannya juga akhirnya bisa dibagi lah gitu antara ayah sama ibu gitu. Kalau menurut saya gitu. Jadi pasti akan ada pengaruhnya nggak? Beda nggak sama Ya, anak yang bapaknya kerja di luar, ibunya kerja di luar? Ya beda. Bapaknya kerja di luar, ibunya kerja di rumah. Beda. Bapaknya kerja di luar, ibunya nggak kerja. Beda gitu kan. Ya pasti ada pengaruhnya. Tapi kan kita nggak tahu. Baik buruknya itu kan tergantung pada bagaimana ketika ayah dan ibu di dalam rumah gitu. Poin-poin yang tadi saya sempat dapatkan ya, insight yang sempat saya dapatkan adalah satu, bahwa keberadaan ayah itu banyak juga memberikan pengaruh tentang ini ya, peran sosial mereka, karena itu nanti berpengaruh terhadap parenting. Terus peran gender mereka juga yang terkait dengan perbedaan biologis itu juga nanti akan sangat memengaruhi terhadap parenting ayah atau involvement ayah di rumah gitu ya. Terus ini mungkin sekalian memberikan wrap up ya, kesimpulan ya, terutama untuk melihat, kalau mau melihat peran ayah di dalam keluarga, kita ini perlu melihat di dalam aspek-aspek apa saja sih. Tadi Bu Ari juga sudah menjelaskan panjang lebar dan lengkap banget tentang satu, kita bisa melihat ayah engage nggak dengan rumahnya, dengan anak-anak, juga dengan kerjasamanya dengan ibu. Ayah dapat diakses atau tidak, itu juga penting gitu ya. Engage tapi kemudian ayah tidak memberikan sign dia bisa diakses atau enggak, itu juga berdampak pada si anak. Dan yang terakhir bicara tentang responsibility dia tadi ya, tanggung jawab si ayah kepada anak gitu ya. Terus tadi Bu Ari juga ngejelasin poin yang bagus banget bicara tentang fatherless gitu ya. Mungkin kita melihat fatherless, mari kita lihat dalam perspektif yang agak berbeda, bahwa bisa jadi fatherless itu tidak melulu negatif gitu ya, asalkan peran ayah, figur ayah itu juga bisa dicapai ya, diadakan gitu ya. Bagaimana caranya gitu, mungkin tetap bisa diadakan gitu ya. Bahkan pada kasus-kasus khusus fatherless home memang mungkin harus ada, sadly to say, tapi kalau untuk well-being keluarga itu agar lebih bagus, ya memang harus 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 seperti itu. Tapi belum tentu berdampak negatif juga untuk si anak, karena ya tadi fatherless, fatherhood it, apa tadi, father involvement itu bicara tentang peran, lebih ke peran, peran dari figur ayah, belum tentu secara fisik si ayah ada. Bu Ari, terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya. Wih, Udah luar jadi biasa banget rethinking ngomongin. belum? Gimana, gimana? Udah jadi rethinking belum? Udah jadi berpikir ulang belum? Kan judulnya itu kan. Iya, sudah jadi rethinking belum ya? Ini bagi teman-teman yang pagi hari ini menyaksikan, bagi para bapak-bapak, bagi para ibu-ibu, istri-istri tadi, terus kemudian bagi
yang mungkin masih akan father to be atau mother to be gitu ya. Hari ini mudah-mudahan memberikan insight ya obrolan dengan Bu Ari pagi hari ini. Bu Ari, good luck untuk researchnya. Kami menanti apa temuan-temuan yang keren lagi dari Bu Ari untuk berbagi di PPDK. Ya. Thank you, PPDK. Bu Ira, thank you. Sehat-sehat. Sehat-sehat teman-teman. Semoga menjadi insight yang baik sekali ya obrolan pagi hari ini. Sampai ketemu di sesi-sesi bincang santai PPDK yang lainnya. Selamat pagi. Kami mengucapkan salam sehat selalu. Ya, dadah Bu Ari. Oke.